anak-anak, hari ini kita belajar korosi ya. Sama saya Rita SSI, guru kimia dari SMA Swasta Pancasila Simpang. Nah, kita akan lihat apa sih korosi itu. Korosi adalah peristiwa perusakan logam oleh karena terjadinya reaksi kimia antara logam dengan zat-zat di lingkungannya membentuk senyawa yang tak dikehendaki. Korosi juga kita kenal sebagai karat. Nah, tentunya kalian tahu apa itu karat. Nah, bagaimana sih proses terjadinya korosi? Proses korosi pada logam besi disebabkan permukaan logam mempunyai kereaktifan yang berbeda-beda. Proses pembentukan karat pada besi seperti diketahui Fe2O3NH2O yang merupakan senyawa padatan yang berwarna coklat kemerahan. Besi yang lebih reaktif akan mengalami reaksi oksidasi menghasilkan anion Fe2+, di mana reaksi oksidasi terjadi pada anoda dan elektron akan bergerak menuju ke katoda. Ion yang terbentuk akan bergerak melalui lapisan air. Nah, bagaimana sih proses reaksi yang terjadi selama pembentukan karat? Di anoda, Fe akan teroksidasi menjadi Fe2+, oksidasi lebih lanjut menghasilkan Fe3+. Di katoda, oksigen dengan air bereaksi membentuk OH-. Nah, nanti akan terbentuk FeOH 3 kali. FeOH 3 kali inilah yang akan berubah menjadi Fe2O3H2O yang kita kenal dengan karat besi. Nah, sekarang kita akan lihat faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi korosi. Yang pertama adalah adanya uap air atau air, kemudian adanya oksigen, dipercepat dengan adanya larutan elektrolit, kontak dengan logam yang kurang reaktif, dan yang berikutnya karena adanya larutan asam. Kira-kira bisa tidak ya korosi kita perlambat? Ternyata bisa ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, memasukkan besi dengan minyak supaya tidak bercampur dengan air. Kemudian masukkan besi dalam air yang telah dididihkan. Karena air yang telah dididihkan kandungan oksigennya kecil. Kemudian pemberian kristal garam atau basa anhidrat yang mampu mengikat partikel air di udara. Ternyata korosi bisa kita cegah loh. Bagaimana caranya? Yang pertama melalui pencegahan korosi pada besi. Nah, ada dua cara. Yang pertama perlindungan mekanis dilakukan melalui pengecatan, melumuri dengan oli, melapisi atau membalut dengan plastik, melapisi dengan seng, kemudian melapisi dengan timah, dan membuat paduan logam, contohnya stainless steel. Yang berikutnya perlindungan elektrokimia atau disebut juga perlindungan katodik atau pengorbanan anoda. Bagaimana caranya? Dengan menghubungkan logam besi dengan logam pelindung yang potensial selnya lebih kecil dari logam besi. Diterapkan di mana? Yaitu untuk melindungi karat pada pipa air, menara raksasa, serta baling-baling kapal laut. Yang
berikutnya yaitu pencegahan korosi pada aluminium. Aluminium lebih aktif dari besi tetapi lebih tahan terhadap karat. Mengapa? Ternyata aluminium yang berkarat akan bentuk aluminium oksida dengan cepat. Saat terbentuk lapisan tipis oksida, maka proses perkaratan terhenti dan lapisan ini akan melekat sangat kuat pada permukaan logam sehingga logam di bawahnya akan terlindungi dari perkaratan lebih lanjut. Melalui reaksi elektrolisis, lapisan oksida dipertebal dan proses ini dikenal dengan anodising. Aluminium hasil anodising digunakan untuk perkakas dapur, kerangka bangunan, kusen pintu dan jendela, serta bingkai.